Ustadz, apa yang harus, panjang pertanyaan saya, apa yang harus dilakukan imam dan makmum bila sujud kedua rakaat terakhir lupa? Ini kadang-kadang kasus begini sering terjadi apabila sujud berdoa lama. Padahal sebetulnya ia masih sujud yang pertama nih. Kan setelah sujud pertama duduk antara dua sujud, seharusnya langsung sujud lagi. Mungkin karena sujud pertamanya lama di rakaat terakhir, kenapa? Karena memang boleh. Ala takhyir. Silahkan Anda pilih, Anda mau berdoa setelah tasbih Subhana rabbiyal a'la atau subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma, silahkan tumaliyad faqaminun an yustajaba lakum fa'aksiru doa, silahkan banyak berdoa. Mau sujud yang manapun, ya kan? Nah, kebetulan sujud pertama pada rakaat terakhir berdoanya banyak. Begitu bangkit dari sujud lupa harusnya Rabbighfirli. Arima kalaka Allahu Akbar at-tahiyyatu. Makmum juga ikut. Jadi ternyata bisa jadi ini adalah lupa berjamaah. Itu kajian rajin berjamaah lupa. Atau bisa jadi makmum ragu-ragu. Ada kan? Atau bisa jadi makmum gak tahu harus bagaimana untuk memberitahu imam. Padahal kan tinggal subhanallah. Apabila makmum mendapatkan imamnya salah, segera beritahu dengan ucapan subhanallah. Kalau perempuan, innamat tasfiqu linnisa, sesungguhnya tepuk tangan untuk perempuan mengingatkan imam yang salah. Tapi nadanya jangan diatur-atur. Imam salah. Itu nanti imam ulang-ulang, ada apa ini? Ada tepuk pramuka ini. Yang wajar-wajar saja. Udah, pertanyaannya begitu. Oh iya, dan baru ada yang mengingatkan setelah selesai sholat. Jadi garanyam-garanyam Pak, ngobrol-ngobrol, tadi kok rasanya? Iya, akhirnya diberitahukanlah kepada imam. Hukum apa nih? Gimana? Apa yang harus kami lakukan? Sah tidak sholatnya? Ya, karena terpecah. Ada yang sujud sahwi, ada yang tidak sujud sahwi. Jadi kita bagi saja dulu begini Pak. Kan di dalam sholat itu ada rukun, ada wajib tapi bukan rukun, ada sunat. Kita bagi dulu. Takbiratul ihram wajib Pak? Rukun bukan? Rukun, karena tidak sah tanpa takbiratul. Nah, yang disebut rukun itu adalah semacam tiang yang bila terlewat satu pun tidak sah sholatnya, barulah disebut rukun. Tapi nanti ada yang hukumnya wajib tapi bukan rukun, seperti bacaan pada waktu sujud. Wajib Pak, sengaja ditinggalkan dosa kita, tapi sah sholatnya. Kenapa? Karena yang jadi rukunnya bukan bacaannya tetapi sujudnya. Dipaham Pak? Takbiratul ihram rukun. Lalu berdiri qiyam wajib? Wajib. Rukun bukan? Rukun, karena kalau tidak ada qiyam tidak ada sholat, tidak sah sholatnya. Lalu ruku, ya kan? Rukun. Bangkit dari rukun Pak. Gak boleh Bapak Ghairil maghdubi alaihim baca surat Allahu Akbar ruku terus sujud tanpa bangkit dari ruku kan? Itu tidak sah karena termasuk qiyam adalah bagian dari rukun. Lalu setelah itu sujud, rukun. Dan yang terakhir rukunya, poinnya terakhir, julus. Julus alias jalsah, duduk. Baik duduk tahiyat awal, duduk tahiyat akhir, atau juga duduk antara dua sujud. Tuh. Jadi kalau Anda sujud pertama saja tidak sujud kedua, sebetulnya dua yang Anda tinggalkan. Bukan sujud saja, termasuk duduk antara dua
Karena kan dua-duanya rukun. Jadi Anda tidak sadar Anda meninggalkan dua rukun. Bagaimana sikap setelah diberitahu harus bagaimana? Masalahnya ada hadis Pak tuh, kieu kalimat nanti ada dua Pak. Ada yang kieu idza nasya. Ya nasya Pak sanes bahasa Sunda. Artinya apa? Lupa, bahasa Sundanya poho. Bahasa ditunya kelalen. Kelalen, ojo lali. Gitu kan? Mas ojo kelalen Mas, tuh. Idza nasya cik bahasa Sunda nasya poho. Lah gitu bahasa Sunda bapaknya. Nasya poho, poho. Ya, idza nasya ahadukum fi sholatihi. Ini hadis sahih Pak. Ya. Qala Nasiruddin Al-Albani sahihun. Ini hadis sahih. Bila lupa kamu dalam sholatnya, umpamanya meninggalkan rukun, falyasjud sajadataini, hendaklah sujud sahwi. Apa arti sahwi? Sama. Nanti ada juga hadis yang menggunakan ini Pak, sama ininya ida tapi saha. Nah, saha sahwan, gitu kan? Alias sok disebut sah sujud sahwi gitu. Karena apa sahwi ini? Sahwi itu artinya pikiran terpalingkan oleh sesuatu. Bisa dipaham Pak ya? Jadi sahwi itu adalah pikiran terpalingkan oleh sesuatu sehingga disebut sahwi. Biasanya kalau terpalingkan oleh sesuatu akibatnya jadi apa? Jadi lupa. Jadi antara saha sahwan terpalingkan pikiran dan nasya kata Nabi falyasjud sajadataini. Wah, lalu saya tanya, kenapa orang itu sampai tidak sujud kedua? Tidak sujud kedua berarti juga tidak tidak duduk antara dua. Ya karena lupa. Oh, ada hadisnya. Sujudlah 2 kali sujud sahwi. Lalu ingatnya setelah salam. Ya udah, tinggal setelah salam, rakaat tidak kurang, Pak. Kan bukan kurang rakaat kan? Bukan ragu-ragu ini teh sudah 4, umpamanya sholat Isya. Ngahuleng imam teh. Apakah saya sudah 4 atau masih 1 rakaat umpamanya gitu. Berarti gitu Pak bahwa kacida. Nah itu mah pastikan dulu yang menurut kamu yang paling aman 3 atau 4, kerjakan 3, kemudian tambah 1 rakaat, lalu karena ingatnya di dalam sholat sujud saja sebelum salam. Bisa dipaham nih? Karena ingatnya sebelum sholat, kan sebelum salam sudah saja fal yasjud sajdatani qabla an yusallima, sujud saja sebelum Kalau ingatnya setelah salam, namanya apa boleh buat? Pasti sujud sahwinya setelah takbiratul ihram heula henteu? Apakah takbiratul ihram dulu? Ya iya, karena sujud sahwi bagian dari tuh. Allahu Akbar, langsung saja sujud Pak. Jadi nggak usah kesini dulu nih. Allah kalau kesini mah berarti harus baca Fatihah nanti. Allahu Akbar, Fatihah deui ya tuh. Allahu Akbar, asal bar selesai langsung turun untuk melakukan Allahu Akbar sujud sahwi Pak. Biasa bangkit dari sujud, kemudian sujud sahwi lagi, duduk lagi, posisikan kaki pada tahiyat akhir. Apa disebut tasyahud tahiyat akhir, duduk tahiyat akhir? Al-jalsatul lati fihas salam. Duduk yang padanya kamu akan salam. Bisa dimengerti Pak? Jadi kalau kita mengalami begitu, tidak usah ditambah rakaat karena tidak kurang, tetapi dia harus bayar lupanya itu dengan apa? Sujud sahwi adalah sujud karena terlalaikan, teralihkan atau lupa akan sesuatu. Kecuali kalau kurang rakaat, nah, tambah dulu rakaat yang kurang baru sujud